Berjumpa kembali dengan saya Desi Novitasari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 1 Widodo, Kabupaten Musirawas. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Anwar Hari. Beliau adalah Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Widodo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bapak, sebelumnya saya minta maaf. Apakah Bapak ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya sebentar? Insya Allah ada. Nah ini Bapak, begini kan saya tuh ada tugas dari pendidikan guru penggerak ini untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang benar. Ya. Nah, kira-kira nih boleh nggak Pak saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silakan, Bu. Selagi saya bisa menjawab, nanti saya jawab. Iya, jadi begini Pak. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Widodo ini, kira-kira ada nggak sih masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin? Nah, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam pemecahannya. Nah, jika boleh nih, kira-kira Bapak ceritain masalah apa itu dan bagaimana cara penyelesaiannya, Pak? Terima kasih, Bu ya. Jadi kalau permasalahan di sekolah itu tetap ada, Bu. Pertama, sekolah itu termasuk kepala sekolah dengan dewan guru sering menghadapi anak-anak yang nakal. Nah, di situ kan kita membutuhkan ya penuh kesabaran dalam menghadapi nakal dan membutuhkan metode-metode untuk menghadapi anak nakal supaya anak itu bisa ya berubah menjadi anak yang baik, yang penurut, ya sesuai dengan ya ketentuan sekolah. Kemudian kira-kira ada nggak Pak kasus yang membuat Bapak itu dilema dalam pemecahannya? Ya seperti menghadapi anak yang tadi, yang anak yang berkebutuhan khusus. Ada ya Pak ya? Ada, Bu, anak berkebutuhan khusus itu. Jadi guru banyak mengeluh, Bu, tentang anak yang berkebutuhan khusus karena mereka itu selayaknya harusnya sekolahnya dipindahkan di SLB, Bu ya. Iya, tepat sekali. Tapi dalam kenyataannya setelah kita panggil wali daripada anak tersebut, justru orang tuanya tuh keberatan untuk menyekolahkan di situ, ya alasannya tempatnya jauh, repot, nah kemudian ya anaknya nggak mau di sekolah di sana, ya macam-macam. Yang jelas dia merasa anak juga gimana ya, mungkin beranggapan kalau anak disekolahkan di situ anak dia itu kurang normal, beranggapan seperti itu, padahal kan tidak. Itu ya, Pak. Terus bagaimana cara Bapak menghadapi anak tadi? Ya cara menghadapinya ya kami bermusyawarah dengan guru-guru, Bu. Karena setelah orang tuanya dipanggil tapi orang tuanya keberatan untuk memindahkan anaknya, ya kita panggil guru-guru, kita rapatkan. Nah ternyata mengambil keputusan dari kami bermusyawarah tadi, ya dengan sangat terpaksa anak itu tetap disekolahkan di sekolah kita, Bu. Karena daripada anak putus sekolah, ya batas kemampuan kita karena di SD kita ini tidak mempunyai guru yang guru yang mempunyai guru inklusif. Nah, inklusif ya. Jadi ya batas kemampuan guru itu untuk menghadapi tersebut. Kemudian mungkin guru itu ya terus nanti gini aja Pak, katanya kan nanti anak itu di waktu jam-jam istirahat atau jam-jam selesai pulang sekolah diberikan waktu untuk mendidik anak tersebut, walaupun dalam waktu yang sangat minim tapi tetap kita lakukan supaya anak itu bisa ya minimal mengimbangi anak-anak yang lainnya. Oh iya. Wah, itu suatu solusi yang tepat ya Pak. Mengingat satu, kita kasihan kepada anak tersebut jika dipindahkan ke SLB. Selanjutnya juga solusinya tadi gurunya memberikan waktu luang saat istirahat dan pulang sekolah. Nah itu solusi yang luar biasa juga Pak. Nah ini Pak,
Ini kan dalam pendidikan saya nih, sekarang ini kami lagi membahas materi tentang cara pengambilan keputusan, cara seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Nah, kira-kira kasus yang Bapak ceritakan tadi itu masuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, dilema etika ya. Karena apa tadi yang merupakan ya beban bagi sekolah itu ya tadi, sementara orang tuanya tidak bisa menerima apabila anak itu dipindahkan atau diarahkan sekolah di SLB, ya tetap bertahan di sini. Dan juga yang kedua itu ya sekolah juga merasa bukan keberatan, merasa berat kalau untuk mendidik anak biar sama dengan yang lainnya. Jadi daripada anak putus sekolah ya batas bagaimana caranya sekolah itu mendidik anak itu tersebut ya minimal walaupun tidak sama dia bisa mengimbangi daripada anak tidak sekolah, Bu. Jadi menurut Bapak tadi kasus Bapak itu termasuk dilema etika ya, Pak? Ya. Bapak dilema antara siswa tadi harus tetap di sekolah atau dia pindah mengingat kasihan tadi sama siswanya ya, Pak. Nah, untuk pelaksanaan yang selanjutnya nih, Pak. Nah, ini apa namanya? Berarti selama ini nih bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus seperti tadi? Untuk menangani anak ini kita rapatkan, kita masalahkan menjadi guru. Jadi termasuk keputusan bersama, Bu, kita tidak bisa memutuskan sendiri karena yang berhadapan langsung itu seorang guru. Iya betul sekali, Pak. Jadi dimusyawarahkan dengan seluruh dewan guru ya, Pak. Nah, setelah Bapak tadi bermusyawarah dengan rekan guru terkait masalah tersebut, kemudian langkah-langkah atau prosedur apa sih yang Bapak lakukan selama ini? Setelah dirapatkan tadi, seperti apa lagi, Pak, langkah-langkahnya? Untuk anak itu, Bu, ya. Ya, itu memberikan suatu ya pelajaran khusus di jam-jam luang tadi, Bu. Ya, anak itu ya minimal bisa mengimbangi bagi anak yang lain. Sediakan waktu yang khusus ya, Pak. Khusus, ya. Nah, selanjutnya nih, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Yang memberikan jam khusus untuk dia, untuk anak tersebut. Yang lebih baik itu memberikan anak jam khusus, dan kita misalkan anak itu pulangnya agak lambat, kita memberitahukan orang tuanya supaya keadaan seperti ini diberikan ini kalau anaknya pulang agak lambat. Iya, betul sekali, Pak. Selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan tadi, Pak. Tantangannya itu gimana? Banyak sekali, karena anak yang punya kebutuhan khusus itu mempunyai perilaku yang berbeda. Jadi dulu tetap masih mengeluh dalam kondisi anak yang mempunyai perilaku yang beda dengan anak yang lain kan. Ya kan, dari tingkah laku, cara menanggapi pelajaran ataupun dengan tingkah laku dengan ya gerak-gerik dia yang kadang yang mereka katakan hampir tidak sama dengan anak yang lain karena gurunya ini timbul rasa kasihan ya, Pak? Ya, rasa kasihan iya, rasa kesal ya ada di situ kan. Tapi namanya seorang guru kan mempunyai berkewajiban mendidik, dia mau tak mau guru harus ya sanggup. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah Bapak itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyesuaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Apakah ada jadwalnya dalam menyelesaikan kasus itu? Atau langsung saja diselesaikan saat itulah? Ya, kalau jadwal tidak ada, cuma diselesaikan masalah itu. Kemudian guru kelasnya yang membuat jadwal sendiri dan tantangannya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor ini yang bisa Bapak membantu Bapak dalam memecahkan kasus ini, Pak? Siapa saja yang bisa membantu Bapak dalam memecahkan kasus ini? Maksudnya gurunya bisa membantu ya. Ada, Bu, guru kadang menangani anak seperti itu, kadang Ibu Kartini ya, dipanggil anaknya ya. Kemudian seperti dipanggil anaknya, kemudian orang tuanya. Jadi seluruh dewan guru ya, Pak, dilibatkan dalam pengambilan keputusan tadi.
Nah, kemudian nih, apa dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi nih Pak, kira-kira pembelajaran apa sih yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tadi Pak? Tugas orang itu memang berat karena harus menghadapi beberapa anak yang mempunyai perilaku bermacam-macam, yang mempunyai karakter bermacam-macam. Kalau ada 30 anak berarti kita harus berhadapan dengan 30 anak yang berkarakter yang berbeda. Iya betul sekali Pak. Jadi sebagai guru kita harus memahami karakter anak masing-masing ya Pak ya. Betul. Heeh. Nah luar biasa sekali jawaban-jawaban Bapak tadi terkait dengan pengambilan keputusan. Dan terima kasih banyak Pak atas waktunya Ya, Bu. mau berbincang-bincang dengan saya, berbagi cara-cara pengambilan keputusan yang baik. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berjumpa kembali dengan saya Desi Novitasari, calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Widodo, Kabupaten Musirawas. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Meizara Herawati. Beliau adalah Kepala SD Negeri 2 Widodo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, bagaimana juga keadaan Ibu Desi? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah, Ibu mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu ada waktu sebentar untuk berbincang-bincang dengan saya Bu? Ya, ada waktu Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, jadi begini Bu. Nah, saya ini kan mendapat tugas dari program pendidikan guru penggerak bahwa tugasnya itu saya harus mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait bagaimana sih cara seorang pemimpin, cara kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan. Nah, kira-kira bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu? Ya, boleh Bu. Nah, selama Ibu menjabat sebagai Kepala SD Negeri 2 Widodo, kira-kira Ibu ada nggak sih kasus yang dalam pengambilan keputusannya itu dilema? Nah, jika ada, bisa nggak Ibu ceritakan bagaimana kasusnya, serta bagaimana Ibu cara menyelesaikan kasus tersebut? Baik Desi, saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Widodo, kasus yang pernah kami alami yaitu terutama pada kenaikan kelas, ada beberapa siswa yang tidak bisa naik kelas atau yang harus dinaikkan kelas tetapi dia nilainya itu di bawah KKM yaitu kriteria ketuntasan minimal. Nah, itu menjadi dilema sekolah kami ya. Terus bagaimana cara Ibu menyelesaikannya? Ya, saya selaku kepala sekolah harus mengadakan musyawarah secara internal kepada dewan guru semua bagaimana kasus ini kita bisa selesaikan dengan baik. Oh iya, jadi begitu ya Bu. Nah, Ya. begini Bu, dalam pembelajaran yang saya pelajari sekarang itu kan dalam menyelesaikan kasus ada dua ya Bu ya. Ya. Ada yang termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral. Nah, berdasarkan kasus yang Ibu ceritakan tadi itu termasuk yang bagaimana Bu? Oh ya, kalau anak di luar di bawah nilai KKM itu kan termasuk dilema etika karena dia di luar ranah hukum jadi masih termasuk ranah etika. Tepat sekali. Ya. Jadi kasus Ibu tadi masuk ke dilema etika Iya, ya Bu. iya, benar. Yang mana Ibu selaku kepala Iya. sekolah itu dilema. Iya, Apakah anak tadi itu yang di bawah KKM akan tinggal kelas Iya. atau akan dinaikkan ke kelas. Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana sih cara Ibu menghadapi kasus-kasus tadi itu bagaimana? Apakah siswa tadi naik kelas atau tinggal kelas tadi Bu ya? Iya, benar. Nah, itu kan keputusannya sangat sulit ya Bu, Iya, benar. membuat kepala sekolah itu dilema. Nah berarti selama ini nih bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus yang tadi ya Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusannya? Ya, mungkin yang kami anggap itu tindakan ya, yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan itu mungkin adalah adanya tindakan preventif ya Bu ya, yang sebelum terjadi permasalahan kita itu mengambil tindakan dulu preventif, misalnya dengan mengajari anak membaca atau mengadakan les atau setelah pulang sekolah anak tadi diberikan les untuk belajar membaca atau
atau mengadakan remedial seperti itu, sehingga nilainya bisa mencapai KKM. Iya, luar biasa sekali solusinya ya Bu. Jadi anak-anak dikasih les tambahan, jadi anak-anak yang di bawah KKM tadi bisa mengejar ketertinggalannya. Iya, benar sekali. Nah, kemudian ini dalam Ibu mengambil keputusan tadi kan Ibu bermusyawarah dengan rekan-rekan guru ya Bu ya. Kemudian ini langkah-langkahnya gimana? Prosedurnya apa Bu setelah Ibu bermusyawarah dengan rekan-rekan guru? Terusan langkah selanjutnya apa Bu? Ya, mungkin langkah yang efektif menurut kami itu setelah bermusyawarah dengan para guru, kemudian kami mengambil langkah yaitu mengambil keputusan dengan adanya tindakan preventif ya sebelum terjadinya permasalahan. Itu Tindakan ya, tindakannya yang sudah Ibu bicarakan tadi ya Bu ya. benar sekali ya. Jadi setelah Ibu bermusyawarah, Ibu mengambil tindakan preventif tadi. ya, sebelum terjadi masalah. Kemudian setelah itu Bu, apa saja sih tantangan-tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan tadi? Ya, tantangannya ya sebenarnya tidak terlalu ya susah, jadi kita harus mengadakan pendekatan lebih lebih preventif lagi antara guru dengan siswa, kemudian dengan lingkungan, sehingga anak-anak tadi bisa diajak komunikasi apa sih permasalahan sehingga anak tadi nilainya kurang, apakah cara belajarnya yang kurang atau cara mungkin ada secara les lah sehingga anak-anak tadi bisa mengulang pelajarannya ya, atau dengan remedial sehingga nilai yang kurang tadi bisa dinaikkan lagi ya. Oh iya, itu cara yang sangat luar biasa ya Bu yang Ibu ambil sebagai kepala sekolah. Nah selanjutnya nih, apakah Ibu ada jadwal tertentu nih dalam mengambil suatu keputusan? Ataukah saat diadakan rapat saat itu juga? Atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwalnya tidak ada secara khusus Bu ya, mungkin kalau ada permasalahan bisa langsung kita berundingkan dengan guru-guru, kita buat musyawarah sehingga semua permasalahan bisa langsung dipecahkan, diselesaikan. Oh luar biasa. Jadi tidak ada waktu khusus ya Bu. Benar, Begitu ada masalah Ibu langsung bermusyawarah dengan guru-guru mencari solusinya. Nah selanjutnya nih Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil suatu keputusan tadi terhadap kasus-kasus dilema etika? Ya, alhamdulillah antara guru dengan siswa itu semua bisa mendukung, bisa berjalan baik sehingga kalau ada permasalahan bisa kita rembukkan bersama itu. Jadi alhamdulillah faktor pendukungnya guru dan siswa itu bisa bekerja sama. Iya, jadi guru dan murid ya Bu ya saling bekerja sama. Semua bisa bekerja sama. Nah, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, dari kasus Ibu, terus bagaimana cara Ibu selaku kepala sekolah mengambil keputusan, kira-kira apa sih pembelajaran yang dapat kita petik Bu dari pengalaman Ibu tadi? Iya. Kalau mungkin tindakan yang paling efektif yang bisa kita ambil yaitu mengadakan ya tindakan preventif sebelum terjadinya masalah. Oh iya luar biasa. Wah luar biasa ternyata jawaban-jawaban Ibu, cara-cara Ibu sebagai kepala sekolah itu mengambil keputusan. Nah, Ibu demikian obrolan kita hari ini ya Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Ibu mau berbagi kepada saya bagaimana cara seorang kepala sekolah tadi mengambil suatu keputusan yang dilema ya Bu ya. Tidak bisa saya berikan jawabannya, mungkin kurang memuaskan ya minta maaf ya. Iya tidak apa Bu. Saya belajar sama Ibu. Ibu selaku kepala sekolah itu kan mempunyai pengalaman yang lebih dalam mengambil keputusan. Sama-sama belajar ya Bu ya. Dan terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.